Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer, terutama tenaga honorer yang telah lolos menjadi ASN baik penuh waktu maupun paruh waktu terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu menjelang realisasi pengangkatan P3K, ternyata tenaga honorer tidak akan langsung mendapatkan NIP meski lolos seleksi. Begini penjelasan dari BKN. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari BKN berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Menjelang realisasi pengangkatan P3K, ternyata tenaga honorer tidak akan langsung mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP meskipun dinyatakan lolos seleksi P3K tahun 2024. Begini penjelasan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Saat ini tenaga honorer tengah menunggu waktu untuk diangkat menjadi P3K oleh pemerintah melalui atau sesuai dengan amanat yang resmi tercantum di dalam Undang-Undang ASN tahun 2023. Sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN tahun 2023, pengangkatan P3K wajib diselesaikan oleh pemerintah terkait masalah penataan tenaga honorer. Menurut Undang-Undang ASN tahun 2023, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan oleh pemerintah selambat-lambatnya, yaitu pada Desember 2024. Penataan tenaga honorer sesuai amanat Undang-Undang ASN 2023 akan diselesaikan oleh pemerintah melalui mekanisme tes seleksi P3K. Nantinya, tenaga honorer yang berhasil lolos seleksi akan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP P3K. Namun, ternyata tenaga honorer tidak akan langsung mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP P3K meskipun telah dinyatakan lolos seleksi. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 66/1/B/KS.01/SD/K/2024 yang dirilis Badan Kepegawaian Negara atau BKN, terdapat beberapa tahapan sebelum tenaga honorer mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP P3K. Tenaga honorer yang lolos seleksi P3K harus mengisi daftar riwayat hidup atau DRH sebagai dasar untuk pengusulan dan penerbitan nomor induk pegawai atau NIP. Setelah melalui tahap pengisian DRH atau daftar riwayat hidup, tenaga honorer yang lolos seleksi P3K akan lanjut ke tahap usulan penetapan nomor induk pegawai atau NIP.
Sebagai informasi, pengisian daftar riwayat hidup atau DRH untuk tenaga honorer yang lolos seleksi P3K tahap 1 dijadwalkan pada tanggal 1 sampai 31 Desember, maksudnya Januari 2025. Sedangkan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH untuk tenaga honorer yang lolos seleksi P3K tahap 2 dijadwalkan pada tanggal 1 sampai 30 Juni 2025. Sementara itu, usulan penetapan nomor induk pegawai atau NIP untuk tenaga honorer yang lolos seleksi P3K tahap 1 yaitu pada tanggal 1 sampai 28 Februari 2025. Lalu usulan penetapan nomor induk pegawai atau NIP untuk tenaga yang lolos seleksi tahap 2 yaitu pada tanggal 1 sampai 31 Juli 2025. Jadi intinya yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tenaga honorer setelah diketahui lolos dalam seleksi P3K tahun 2024 dan dinyatakan diangkat menjadi P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu, tenaga honorer tersebut tidak langsung mendapatkan NIP atau nomor induk pegawai karena harus melalui beberapa tahap dulu, yaitu pengisian DRH sebagai usulan penetapan NIP P3K seperti yang disampaikan jadwalnya dari tanggal 1 atau 1 Januari 2025 dimulai, kemudian baru penetapan NI P3K. Setelah itu, setelah semuanya selesai, baru tenaga honorer tersebut menerima NI P3K yang dijadwalkan untuk tahap 1 pada tanggal 1 sampai 28 Februari 2025, sedangkan untuk tahap 2 tanggal 1 sampai 31 Juli tahun 2025. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari BKN terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu setelah tenaga honorer dinyatakan lolos dalam seleksi P3K, tenaga honorer tersebut tidak langsung mendapatkan NIP, harus melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh pemerintah. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.